Hari ini kita mau ngobrolin soal hiburan. Ya. Jadi ada yang nanya soal masih bisa nggak sih dia tuh menghibur diri setelah ngaji? Karena dia kadang bingung. Dia bahkan nggak bisa membedakan gini. Hiburan itu apakah dari nafsu sebenarnya atau emang udah kebutuhan? Karena takutnya apalagi kan sempat tuh kita tahu bahwa Rasulullah bilang ke istrinya bahwa la rohata ba'dal yaum, di sini nggak ada waktu istirahat lagi. Dia kayak kalau dia tuh istirahat kayak dosa banget gitu loh. Nah, apakah hiburan itu diperbolehkan dalam Islam? Itu tuh bagian dari kebutuhan atau cuman nafsu aja gitu kan? Ya. Ada banyak ya kisah tentang Rasulullah dan obrolannya dengan para sahabat. Dan saya pikir ini adalah sebagai suatu kekayaan ya. Orang melihat bagaimana caranya Rasulullah itu menanggapi satu peristiwa. Dan Rasulullah itu senantiasa balance dalam menghadapi segala sesuatu. Contoh ya, ada orang yang datang dengan satu pertanyaan yang sama tentang misalnya, ya Rasulullah, apa amal yang terbaik? Tapi mereka menjawabkan jawaban yang berbeda-beda. Sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan orangnya. Ternyata Rasulullah customize. Ketika ngeliat orang ini kayaknya dia perlunya ini deh. Maka Rasul kasih ini. Ada orang yang datang, ya Rasulullah, apa amal terbaik? Salat di awal waktu. Ada lagi orang datang, ya Rasulullah, apa amal yang terbaik? Berbaik pada istrimu. Ini berbeda-beda, ternyata ada yang berbaik pada istri, ada amal yang terbaik, tergantung customize orangnya. Nah, berarti kalau ada orang yang sholat di awal waktu, mungkin dia masih melalaikan sholat di awal waktu. Tapi kalau misalnya ada orang datang ketika dia bilang, oh kayaknya lebih baik pada istrimu tuh bagus deh. Nah, bisa jadi kita tahu apa yang terjadi di rumah tangganya misalnya. Sholatnya mungkin rajin tepat waktu, tapi ada masalah di rumah tangga. Betul. Sama kayak kisahnya Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Itu kan ketika satu waktu Salman itu datang ke tempatnya Abu Darda, ketemu istrinya tuh kayak bajunya tuh kayak nggak layak untuk dipakai, kira-kira gitu. Lalu kemudian Salman nanya, sebentar, Mbak, kira-kira gitu ya, itu Abu Darda ada nggak sih? Itu kan ya, oh ada di belakang tuh saudaramu. Emang ada apa? Ya nggak tahu lah, pokoknya dia tuh setiap kali siang dia puasa, malamnya dia tahajud. Waduh. Jadi kayaknya aku ya itu tanda simbol itu kan ya. Ya jadi aku nggak. Jadi ngomongnya tuh agak sensi gitu ya. Siang puasa, malam tahajud. Iya, kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Maka Salman tuh ketika mendengarkan kayak gitu, mendengarkan bahwa kayaknya ini ada sesuatu yang salah deh. Mungkin Abu Darda merasa bahwa dalam level dia nggak ada masalah, tapi istrinya mendapatkan satu impresi yang lain. Nah, maka dia bawa makanan ke tempatnya Abu Darda. Dia bilang, Abu Darda makan yuk. Abu Darda bilang, soalnya saya lagi saum, saya nggak akan mau makan kecuali kamu ikut makan. Maka Abu Darda ikut makan bersama Salman Al-Farisi. Dia ngebatalin puasanya sunahnya. Ngebatalin puasa sunahnya. Kemudian setelah itu Abu Darda ini sama Salman sampai malam. Jadi ngobrol-ngobrol sampai malam. Sampai malam kemudian Abu Darda ini bilang, saya mau sholat dulu. Enggak, kamu tidur aja. Sholat malam. Setelah itu dia bangun lagi, mau sholat. Enggak, tidur aja, kata Salman. Tidur aja sampai pagi menjelang subuh, baru kemudian Salman, yuk kita sekarang tahajud. Nah, maka kemudian setelah itu Salman berkata, Abu Darda, Tuhanmu punya hak terhadap kamu. Salman berkata kepada Abu Darda, Tuhanmu punya hak terhadap kamu, tapi dirimu dan keluargamu juga punya hak terhadap kamu. Nah, ternyata kemudian Abu Darda ini merasa ini kayaknya ada sesuatu yang salah di sini. Malah gitu ya. Ini kayaknya saya merasa kayak nggak soleh gitu. Dia lapor pada Rasulullah. Ternyata Rasul ngasih tahu yang sama. Bahwa kamu jangan cuman memikirkan haknya Allah. Memang haknya Allah ada pada dirimu, tapi haknya keluargamu juga ada pada dirimu. Nah, ketika Rasul ngomong misalnya la rohata ba'dal yaum misalnya, tidak ada istirahat setelah kemudian hari ini. Nah, berarti Rasul ngomongnya pada kondisi apa? Pada konteks apa? Dan bukan berarti lantas seseorang itu tidak bisa untuk memberikan waktu pada dirinya, waktu pada keluarganya dalam hal misalnya contoh hiburan. Bahkan Rasulullah itu di kisah yang sangat terkenal bersama Aisyah itu pernah nonton orang-orang berkulit hitam gitu kan ya, untuk bermain tombak. Nah, dan itu dijadikan sebagai sebuah pertunjukan dalam tanda kutip. Dan itu nenek moyang gitu ya? Iya, yang lagi main tombak tadi. Yang main tombak tadi kan ya. Nah, tapi dia yang tadi ya tepuk tangan kan ya. Jadi artinya tapi Aisyah bayar tiket ke aku. Udah ya. Para istri Nabi digituin. Dan Bunda Aisyah tuh kemudian berada di punggungnya Nabi. Lalu kemudian sudah selesai ya Aisyah. Kata Aisyah, enggak, saya mau nonton lagi gitu kan ya. Dan itu momen romantisnya dia dengan Rasulullah. Gitu kan ya. Senang gitu kan berada di pundaknya Rasulullah, bisa ngelihat pertunjukan, dan itu adalah hiburan bagi mereka. Tapi dalam waktu yang lain ada orang nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta izin untuk bertamasya, untuk rihlah. Maka kata Rasulullah, rihlahmu adalah jihad.
Mungkin karena orangnya terlalu banyak rihlah. Oh. Nah, kalau kita yang nanya pada Rasul, Oh, misalnya rihamu adalah jihad tuh, kamu jihad sana gitu iya, maksudnya. tamasyanya orang-orang beriman itu adalah jihad fisabilillah. Oh. Jadi kalau mau kamu tamasya, pergi sana. Gitu ya. Mungkin karena dia mungkin dilihat pada waktu itu terlalu banyak hiburan gitu kan. Hiburan gitu ya. Nah, makanya kemudian kalau kita juga sama. Artinya yang menjadi problem selalu adalah kalau hiburan itu melalaikan kita daripada tugas utama. Tugas utama. Alangkah indahnya ketika kita bisa menemukan bahwa tugas utama itu adalah hiburan. Itu idealnya gitu Idealnya ya. indah, tapi tentu saja nonton gitu kan ya, lalu drama Korea, baca komik dan segala macam, main Anime. game dan segala macam. Ya kita tidak bisa bilang bahwa itu haram, Iya, iya. karena kalau kita bilang itu haram harus ada dalilnya gitu kan ya. Gimana kalau nanti gamenya atau filmnya, dramanya atau komiknya ada auratnya? Nah nanti kita bisa Itu bahas. pembahasan yang lain lagi. Tapi aktivitas untuk berhibur Iya. atau entertain itu kita tidak bisa katakan haram Oke. selama dia tidak Melanggar syariat. kecuali kalau dia melanggar syariat. Iya, nonton tapi nonton yang nggak bener itu kan Nah, itu lain lagi obrolannya. nonton terus nggak sholat subuh. Waduh. Nonton bola jam Iya. 3 sampai jam 4, Iya. jam 4 setengah 5 selesai. Kalau di Sabi boleh nggak Tidur. tuh? Sambil sholat ada HP nonton bola gitu? Nah, itu kita perlu pertanyakan gitu kan ya. Atau kita ganti aja nonton bola sampai sholat gitu kan ya. Sama aja. Iya. Tapi aku pernah itu. Iya waktu kecil ya pasti ya? Bukan. Apa? Pas di masjid, pas di pondok. Ah. Pas di pondok itu kan subuhnya agak panjang. Oke. Yang lain kan biasanya dipakai buat murojaah. Murojaah. Nah, Kamu? habis subuh kemudian setoran. Iya. Lah itu lagi final Atletico sama Madrid. Oh, akhirnya kamu nonton. Aku nunggu ikomat sambil nonton bola. Itu berarti pahalanya 50 kali lipat ya. Tapi seenggaknya itikaf kan di situ kan. Iya. Oh, iya. Ah iya. Untung nggak jadi nabi ya. Rusak semua itu ya. Rusak semua. Jadi balik lagi kalau sholat tadi ya tentu setiap yang menghalangi daripada kekhusyuan harus dihindarkan sebenarnya. Tapi tadi kan bukan pas lagi sholat ya, tapi Iya. lagi komat ya. Iya, Kita komat waktu. juga sering WhatsApp gitu Iya, kan ya. iya. Kita komat juga sering melakukan hal yang lain walaupun ada Dandan, keutamaan. main make up, dandan, Betul. ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi ada yang lebih utama. Betul. Nah, jadi kira-kira gitu. Oke, jadi tetap ya teman-teman berhibur diri itu bukan Mubah. sesuatu yang mubah. Nah, tadi itu konteksnya lagi mubah, mirip sama pembahasan kita yang kemarin soal skincare. Mubah, tapi Ya. jangan sampai jadi sesuatu yang Berlebihan. ketergantungan ya. Ketergantungan berarti kan kurang lebih rasa-rasa sunnah gitu ya. Betul. Nah, itu kan berbahayanya di situ ketika harusnya dengan Mengubah rasa sunnah. enggak, ketika mubah jadi ketergantungan, Ya. kok terasa sunnah gitu Iya, loh. betul. Rasa fardu. Iya, seolah-olah kayak kalau nggak ada yang hilang. Itu kan mubah kan biasa aja. Betul. Ya kan kayak Ustaz, sendalnya mana? Hilang. Oh ya udah, kan gitu kan mubah kayak nggak harus sendal biru aku. Nah kadang kita kan kalau ketinggalan bola sampai marah-marah ke istrinya, kenapa nggak bangunin aku? Gitu. Ya. Itu kan berarti udah, oh ada apa dengan Ya. kemubahan Nggak- ini? nggak nonton di pekan ini kayak ada yang hilang Ya, ada dalam yang hidup. hilang gitu ya. Aku nggak bisa belajar kalau tidak mendengarkan apa. Ya. Itu kan ada yang aneh gitu Ya. dengan kayak gitu-gitu ya. Ya betul menghibur diri. Nah